Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali kita berjumpa ya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurfitria Utami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 12, khususnya pada bab aturan pencacahan, yaitu pada materi aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu yang pertama, menganalisis dan menemukan konsep aturan penjumlahan melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menganalisis dan menemukan konsep aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Dan yang ketiga, membandingkan konsep aturan penjumlahan dan konsep aturan perkalian. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning, moda daring atau virtual class, Google Classroom, dan YouTube sesuai dengan Learning Management System atau LMS di sekolah, serta metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis dan menemukan konsep aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Juga menggunakan literasi digital kelas maya, literasi baca tulis, literasi numerik, dan literasi sains. Lalu, untuk peta konsep pada pembahasan kita kali ini yaitu pada bab aturan pencacahan. Apa itu aturan pencacahan? Nah, aturan pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan atau kejadian. Adapun aturan pencacahan ini dapat dibagi menjadi beberapa metode, yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai metode aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan permasalahan berikut. Kantin Burida memiliki 3 jenis buah, yaitu jeruk, apel, dan alpukat, serta 2 jenis susu, yaitu susu vanila dan susu coklat. Alfi ingin membeli 1 buah dan 1 susu. Dapatkah Anda membantu Alfi untuk yang pertama, memilih paket menu yang terdiri atas pasangan buah dan susu berbeda yang tersedia di kantin Burida. Dan yang kedua, menentukan banyak cara memilih paket menu. Jadi, untuk membantu Alfi, kita harus memilih paket menu apa saja sih yang bisa Alfi pilih, yaitu terdiri atas 1 buah dan 1 susu. Kemudian, kita perhatikan di sini. Ada buah, susu, dan paket buah susu. Di sini tersedia ada 3 buah ya tadi, yaitu jeruk, apel, dan alpukat. Nah, ketika Alfi memilih 1 buah jeruk, maka pilihan susunya yaitu susu vanila ataupun susu coklat. Kemudian, jika memilih 1 buah apel, maka pilihan minumannya yaitu susu vanila, susu coklat juga. Begitu pula dengan jika memilih 1 buah alpukat, maka minumnya juga bisa memilih vanila ataupun susu coklat. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa pasangan paket buah dan susu, yaitu yang pertama jeruk dan susu vanila, yang kedua jeruk dan susu coklat, yang ketiga apel dan susu vanila, yang keempat apel dan susu coklat, yang kelima alpukat dan susu vanila, dan yang keenam alpukat dan susu coklat. Nah, di sini ketika kita menghitung ada berapa sih paket buah susunya? Yaitu ada 6 paket ya. Nah, jika kita telah menggunakan diagram pohon, maka kita pun juga dapat menggunakan tabel. Nah, ini di sini ada contoh tabelnya, yaitu di sebelah kiri ada buah yaitu jeruk, apel, dan alpukat, dan yang sebelah atas ada vanila dan coklat. Nah, ketika memilih jeruk, maka pilihannya yaitu jeruk vanila dan jeruk coklat. Ketika memilih apel, maka pilihannya ada apel vanila, apel coklat. Ketika memilih alpukat, maka ada pilihannya alpukat vanila dan alpukat coklat. Nah, kita tadi telah
melihat ya bahwa ada berapa cara untuk memilih buah, yaitu ada 3 macam. Berarti ada cara memilih buah yaitu terdapat 3 cara. Kemudian jenis susunya ada 2 macam. Berarti cara memilih susu ada 2 macam. Nah, sehingga banyaknya cara untuk dapat memilih pasangan paket buah dan susu yaitu 6 paket ya, tadi 6 cara. Nah, 6 ini merupakan hasil perkalian dari 3 dikali dengan 2. Nah, jadi banyaknya cara adalah 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Kemudian kita lihat pada permasalahan selanjutnya. Pak Anton mempunyai 3 macam pasang sepatu, yaitu sepatu pantofel, sepatu running, dan sepatu futsal, serta 2 macam pasang sandal, yaitu sandal jepit dan sandal slop. Nah, pada hari ini ia akan pergi keluar rumah. Berapa cara ia memilih salah satu alas kaki yang akan ia pakai? Nah, di sini ada contohnya ya, ada contoh gambarnya. Jadi ada 3 pasang sepatu, yaitu sepatu pantofel, running, dan futsal. Kemudian 2 pasang sandal, yaitu sandal jepit dan sandal slop. Nah, kita lihat di sini karena kita harus memilih salah satu pasang alas kaki, maka ada berapa cara memilih sepatu? Yaitu ada 3 macam cara. Kemudian ada berapa cara kita memilih sepasang sandal? Yaitu ada 2 macam cara. Jadi, karena kita harus memilih salah satu alas kaki, maka banyaknya cara memakai salah satu alas kaki adalah 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Nah, jadi tinggal dijumlahkan aja ya. Nah, kita mengingat ke permasalahan pertama, apa sih bedanya permasalahan pertama dan permasalahan kedua? Nah, ketika kita melihat konsepnya bahwa pada permasalahan satu yang tadi adalah kita diharuskan untuk memilih 2 kejadian sekaligus. Jadi, kita harus memilih buah dan susu sekaligus. Kita tidak bisa memilih hanya satu buah saja atau satu susu saja. Nah, sehingga untuk menemukan banyak caranya adalah dengan mengalihkan kedua cara tersebut. Lalu untuk kasus permasalahan 2 ini, di sini kita hanya memilih satu alas kaki. Jadi tidak memilih 2 sekaligus tidak apa-apa. Nah, karena hanya memilih satu, maka banyak caranya yaitu dengan menjumlahkan sepatu dan sandalnya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga dapat disimpulkan dari permasalahan tersebut bahwa terdapat 2 aturan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Untuk aturan perkalian, jika ada P kegiatan yang saling bebas dan semuanya harus dilakukan sekaligus, di mana kegiatan 1 ini terjadi dalam N1 cara, kegiatan 2 terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya. Kemudian kegiatan P terjadi dalam NP cara. Maka banyaknya cara, yaitu N1 dikalikan dengan N2, dikalikan dengan seterusnya sampai NP cara. Kemudian untuk aturan penjumlahan, jika ada P kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan dengan di mana kegiatan 1 ini terjadi dalam N1 cara, kegiatan 2 terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya, dan kegiatan P terjadi dalam NP cara. Maka banyaknya cara adalah dengan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai NP cara. Jadi dengan menjumlahkan. Nah, kemudian untuk menambah pemahaman kita masuk ke contoh soal ya. Kita perhatikan soal nomor 1. Soalnya yaitu kota A dan D dihubungkan oleh beberapa jalan melalui kota C dan B. Jika Rudi berangkat dari kota A menuju kota D, berapa banyak alternatif jalan yang dapat dipilih? Nah, ketika kita melihat gambar, ketika Rudi hendak berangkat dari kota A menuju kota D, maka dia harus melewati 2 jalan, yaitu harus melewati 2 kota, yaitu kota B atau kota C. Nah, dari A ke B dan A ke C itu ada juga beberapa jalan, dan dari B ke D maupun C ke D juga terdapat beberapa jalan. Maka banyak alternatif jalan. Dari yang pertama, jika Rudi berangkat dari A menuju D melewati kota B, maka dari A ke B terdapat 4 jalan.
Kemudian dari B ke D terdapat 3 jalan. Sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Kemudian jika Rudi berangkat dari kota A menuju kota D melalui kota C, dan dari A ke C terdapat 3 jalan, kemudian dari C ke D terdapat 3 jalan, sehingga 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9 cara. Jadi banyaknya alternatif jalan yaitu dengan menjumlahkan kedua pilihan cara tersebut, yaitu 12 ditambah 9 sama dengan 21 cara. Nah, kemudian ada juga contoh soal nomor 2. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, 3 angka berbeda ini maksudnya adalah tidak boleh sama ketiga angka dalam bilangan tersebut, tidak boleh ada yang berulang, tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk yang A yaitu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, di sini kita punya kotak ya. Ada 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena kotak yang pertama itu untuk ratusan, kotak kedua untuk puluhan, dan kotak ketiga untuk satuan. Yang pertama adalah kita harus menentukan jumlah cara untuk yang di bagian ratusan. Nah, angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agar memiliki 3 angka berbeda, maka berapa yang dapat ditempatkan di tempat ratusan? Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya bisa dimasukkan ke ratusan ya. Bisa ditempatkan ke bagian ratusan, sehingga ada 7 cara. Kemudian, karena angkanya harus berbeda, satu angka sudah dimasukkan ke bagian ratusan, maka untuk puluhan tidak boleh ada angka yang sama, tidak boleh mengulang. Sehingga jika pada ratusan memilih angka 1, maka pada puluhannya harus selain 1, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Sehingga untuk menempati puluhan ada sebanyak 7 dikurangi 1, yaitu 6 cara. Kemudian yang satuan, karena satu angka sudah di ratusan dan satu lagi angka sudah di puluhan, maka untuk menempati satuan kita bisa memilih antara angka selain yang di ratusan dan puluhan. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ada 7 dikurangi 2 cara, sama dengan 5 cara. Jadi banyaknya bilangan yaitu kita mengalihkan semua cara dari ratusan, puluhan, dan satuan. Yaitu 7 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 5 sama dengan 210 cara. Kemudian untuk yang B, bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, untuk menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak, maka kita melihatnya dari mana? Kita harus melihatnya dari bagian satuan ya. Nah, di bagian satuan ini, angka apa saja yang dapat dimasukkan untuk menjadikan bilangan tersebut bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Ada berapa? Ada 4 angka. Berarti di satuan dapat ditempati oleh 4 angka. Kemudian, karena satu angka telah diletakkan di satuan, maka untuk bagian ratusan, kita tidak boleh mengulangnya. Jadi, untuk jumlah angka yang ditempati dalam ratusan, yaitu 7 dikurangi 1, yaitu 6 cara. Kemudian, untuk tempat puluhan, karena 1 sudah di satuan dan 1 lagi sudah di ratusan, maka puluhannya yaitu dengan mengurangi 7 dikurangi 2, sama dengan 5 cara. Nah, jadi banyaknya bilangan adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Kemudian yang C, bilangan kurang dari 600 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, untuk agar bilangan tersebut kurang dari 600, maka yang harus ditentukan dari apanya? Yaitu dari bagian ratusannya ya. Agar kurang dari 600, maka ratusannya harus angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa 6 tidak diperbolehkan? Karena jika ratusannya 6, maka akan melebihi nilai 600. Sehingga ada banyaknya cara untuk ratusan, yaitu ada 5. Ada 5 cara. Kemudian untuk puluhan, karena 1 sudah di ratusan, maka dengan mengurangi 7 dikurangi 1 sama dengan 6.
Kemudian untuk satuan, karena satu sudah di ratusan dan satu sudah di puluhan, maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5 cara. Jadi, banyaknya bilangan adalah 5 dikali 6 dikali 5 sama dengan 150 cara. Kemudian yang D, bilangan antara 200 dan 600 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, untuk agar bilangan tersebut berada di antara 200 dan 600, maka bilangan tersebut harus lebih dari 200 dan tidak boleh lebih dari 600. Jadi, bilangan ratusan yang diperbolehkan yaitu 2, 3, 4, 5. Kenapa tidak 6? Karena jika memasukkan 6, maka nilainya akan melebihi 600. Sehingga banyak cara menempati ratusan, yaitu ada 4 cara. Kemudian untuk puluhan, 7 dikurangi 1 sama dengan 6 cara. Kemudian satuan, 7 dikurangi 2 sama dengan 5 cara. Sehingga banyak bilangan, yaitu 4 dikalikan 6 kalikan 5 sama dengan 120 cara. Kemudian yang E, bilangan lebih dari 540 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, di sini kan harus melebihi 540, berarti ratusannya berapa yang diperbolehkan? Yaitu 5, 6, dan 7. Nah, kita lihat di sini, karena 5-nya harus melebihi 540, maka kita bagi menjadi 2, yaitu untuk yang ratusannya 5 dan untuk ratusannya 6 dan 7. Pertama, untuk ratusannya 5, maka banyak cara menempati ratusan, yaitu ada 1, yaitu angka 5 saja. Kemudian untuk puluhan, karena satu angka sudah di ratusan, maka hanya dapat mengambil angka 4, 6, 7, karena harus melebihi 540. Kenapa angka yang lain tidak boleh? Karena jika 3 akan kurang dari 540. Jika 2 pun sama, akan kurang dari 540. Sehingga banyaknya cara untuk menempati puluhan, yaitu terdapat 3 cara. Kemudian untuk satuan, karena satu angka sudah di ratusan dan satu angka sudah di puluhan, maka 7 kurangi 2 sama dengan 5. Lalu yang kedua, yaitu untuk ratusannya 6 dan 7. Berarti ada cara untuk menempati ratusan, ada 2 cara. Kemudian satu angka sudah di ratusan, maka 7 dikurangi 1, 6. Nah, kenapa di yang kedua ini bebas angkanya? Karena ketika ratusannya 6 ke atas, maka bebas bilangannya, puluhannya mana saja, yang penting lebih dari 600. Kemudian untuk satuannya 7 dikurangi 2 sama dengan 5, sama dengan 60. Nah, tadi yang pertama ketika dikalikan 15, kemudian yang kedua ketika dikalikan 60, sehingga banyak bilangan, yaitu 15 ditambah 60 sama dengan 75. Kita jumlahkan ya kedua langkah tersebut. Nah, kita selanjutnya menuju ke faktorial. Nah, untuk n faktorial, yaitu rumusnya 1 dikali 2 dikali 3, seterusnya dikali 6 dikurangi 2 dikali n kurangi 1 dikali n. Nah, untuk n faktorial ini juga dapat rumusnya n dikalikan dengan n-1 dikalikan n-2 dikalikan seterusnya sampai 1. Sehingga 0 faktorial ini adalah 1. Contohnya yaitu ketika 3 faktorial, maka kita kalikan dari 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial, yaitu kita kalikan dari 4 sampai dengan 1. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, materi faktorial ini akan berguna dalam kita mempelajari materi permutasi dan kombinasi pada pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke contoh soal, yaitu soal nomor 3. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan akan duduk pada 6 kursi yang terletak sebaris. Tentukan banyak cara untuk menyusun tempat duduk jika: yang pertama, posisi bebas. Yang kedua, posisi ujung ditempati oleh anak laki-laki. Yang pertama, posisi duduk bebas. Nah, karena bebas, maka kita dapat menentukan yang pertama,
posisi duduk yang pertama yaitu terdapat di sini ada ayah, ibu, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, sehingga ada 6 anggota keluarga. Maka untuk kursi yang pertama dapat ditempati oleh 6. Kemudian karena untuk kursi yang kedua, karena 1 kursi sudah terpenuhi, maka 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk kursi ketiga juga 6 dikurangi 2, 4. Untuk kursi keempat, 6 kurangi 3, 3. Kemudian 2 dan 1. Nah, jadi banyaknya cara menyusun posisi duduk secara bebas adalah 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dikalikan semua. Ini yang dinamakan dengan faktorial. Jadi 6 faktorial sama dengan ketika dikalikan semuanya hasilnya 720 cara. Kemudian untuk yang B, posisi ujung ditempati oleh anak laki-laki. Nah, karena ujungnya harus ditempati oleh laki-laki, maka kita utamakan yang bagian ujung, yaitu laki-laki terdapat dua orang ya. Jadi di ujung pertama ditempati oleh 2, kemudian di ujung satunya lagi karena sudah ditempati yang pertama, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian sisanya ada 4 kursi, tinggal itu bebas di mana saja. Yang kedua 4, yang ketiga 3, keempat 2, dan kelima 1. Jadi banyaknya cara menyusun posisi duduk bebas adalah 2 dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dikalikan 1, dikalikan 1. Jadi dikalikan semuanya. Terdapat 48 cara. Nah, kemudian setelah kita memahami beberapa materi tersebut, kita akan berlatih soal ya. Di sini ada beberapa soal, yaitu soal yang pertama seperti ini. Kemudian soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Nah, silahkan nanti untuk selanjutnya dikerjakan sebagai latihan di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.